Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melaksanakan fardu maghrib berjamaah ya. Salat fardu maghrib berjamaah dalam tema sambutan Isra Mi'raj. Salat adalah teras kecemerlangan. Salat adalah teras kecemerlangan, artinya asas penting untuk cemerlang hidup di dunia dan akhirat ya. Di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sentiasa menilai solat kita dengan nilai yang baik. Malam ini kita lanjutkan semula pertemuan mingguan yang sudah lama terputus ya. Pasal ada tugas di pejabat di Kupu SB. Ada kelas di sana setiap Ahad malam, setiap Sabtu malam Ahad. Dulu kelas di sini hari Ahad pagi ya. Dulu bertahun-tahun kelas di sini kuliah subuh pagi. Tidak ada halangannya. Karena tidak ada kuliah subuh di pejabat ya. Bila dialihkan ke maghrib, programnya ada pertembungan ya. Baiklah. Tajuk kita menyelamatkan diri dan belahan jiwa. Ini merujuk kepada bahan yang dikaji dalam kelas kitab talaki di Kupu SB. Di sana katanya apa? Dalam buku Tajul Arus disebut orang yang lupa kepada akhirat berarti orang itu banyak masalah kesan dosa yang dihadapinya. Bila dosa banyak katanya orang itu akan lupa akhirat. Kenapa lupa akhirat? Karena banyak buat dosa. Dalam buku itu macam itu ya. Orang yang baik tahap keimanannya, stabil tahap keimanannya, akan selalu ingat hari esok. Hari esok ini macam mana? Macam mana kita nak selamat nanti di sana dengan anak istri, dengan ahli keluarga. Maka dalam Islam banyak diajar kita untuk merebut kaedah-kaedah supaya kita selamat nanti di sana. Hadis ini mungkin sering juga didengar, tapi perlu juga dibincang dari masa ke masa supaya kita lebih bersemangat ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, nak menyelamatkan diri dengan keluarga di sana nanti ada 7 kaedahnya. Di sini ada 7 kaedahnya ya. Boleh kita lihat teks hadisnya, kita mengambil berkat, kita dengar, kita baca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sab'atun yazilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khalian fa fadat ainah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal.
Kita lihat terjemahnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah bersabda, berpesan, terdapat 7 golongan pilihan yang dinaungi Allah di bawah naungannya kelak pada hari kiamat. Inilah yang nak selamat ya. Ada 7 golongan yang selamat nanti di sana, yang waktu itu tiada naungan, hanya milik Allah saja. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang mengajak rakyatnya, pengikutnya ke jalan Allah. Kedua, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah, karena dijaga oleh keluarganya, oleh mak bapaknya, taat dari kecil sampai dia besar, sampai jadi manusia ya. Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam yang ketiga ini. Ya, insyaallah. Yang keempat, 2 sahabat mukmin, bukan mesti 2 ya, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 10, mungkin lebih. Tapi disebut sini 2, minimum 2 sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah, berjumpa di masjid, saling mencintai masjid, saling mencintai Al-Quran, saling mencintai ilmu, saling mencintai orang saleh. Bila dia tak jumpa, lama tak jumpa, 1 hari 2 hari tak jumpa, dia tanya apa kabar, macam mana kesehatan. Dia kehilangan ya. Bertemu dan berpisah karena Allah. Seterusnya, lelaki yang pernah digoda oleh wanita yang berpangkat dan rupawan, ada kedudukan dan ada duit, ada paras muka, diajak untuk berbuat tak betul, berbuat serong, lalu dia menolak. Saya takut kepada Allah, inni akhafullah. Dia teringat Allah ya. Artinya cinta Allahnya lebih dominan daripada cinta manusia. Mukmin yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah, mencari duit, ada habuan untuk sedekah. Ini boleh diraih. Subhanallah. Nomor 3 boleh diraih. Nomor 4 dapat dicapai. Nomor 6 boleh. Sekarang nomor 7. Si mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian, lalu air matanya derai berlinang. Sebaik-baiknya di ujung malam nih ya. Sebaik-baiknya di ujung malam bangun tidur. Mungkin dia bangun pukul 3, 3:30, pukul 4. Dia sholat, dia baca Quran, dia berzikir, berdoa kepada Allah sampai air matanya keluar. Ini perlu kepada latihan. Ini pun boleh diraih. Jadi 4 di antara 7 itu boleh jadi milik kita bersama, insyaallah. Maka dikatakan di sini, antara yang 7 tersebut di atas, 4 di antaranya boleh menjadi milik Anda. Yang sudah terlambat barangkali nomor 2 ya. Nomor 2 itu boleh dididik untuk anak cucu, untuk ahli keluarga yang masih berkembang. Kalau ada anak, targetlah untuk meraih yang nomor 2, ataupun cucu ataupun anak buah. Mencintai rumah Allah dapat, mencintai sesama pencinta rumah Allah boleh, menjadi orang yang dermawan insyaallah ya, walaupun tidak banyak, tapi jelasnya dia ada mengagihkan duitnya untuk sedekah. Menangisi dosa dan kelalaian saat kita bersama Allah, atau dengan kata lain selalu dipakai saat berkhalwat katanya. Dalam Islam sepatutnya dalam 24 jam kita ada saat kita menyendiri bersama Allah. Selalunya orang-orang saleh dulu di ujung malam ya, orang tua akan tidur awal dan dia akan bangun awal. Selain kategori ketiga di atas, faktor nomor 2 sepatutnya menjadi rebutan setiap pencinta surga. Subhanallah. Faktor nomor 2 ya, pemuda yang membesar dalam beribadat kepada Allah sepatutnya, bahwa mendidik anak keturunan yang saleh akan menaikkan kedudukan Anda kelak dalam surga.
Lihat surah At-Tur ayat 21-28. Ini hebat nih ya. Surah Tur ayat 21-28, juz 27 tu ya. Subhanallah. Ini sangat merangsang sekali, sangat menggembirakan sekali. Surah Tur ni. Halaman 524. Halaman 524. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berkenaan dengan khasnya nomor 2 tadi ya. Boleh baca bersama-sama dari ayat 21, mungkin dibaca sampai 28 ataupun paling kurang sampai 22, 23. Wallazina amanu. Halaman 524. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا والحاضرين منهم يا رب. Ayat 21, wallazina amanu, orang yang beriman. Wattaba'atuhum zurriyyatuhum biiman, zuriatnya juga mengikut jejak langkahnya dalam hal iman. Keluarga yang beriman, anak yang beriman, cucu yang beriman. Apa jadinya? Alhaqna bihim zurriyyatahum. Nanti bila masuk surga, mereka akan mendapat status yang sama, derajat yang sama. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', nilai amal ibadat mereka tidak dikurangi. Kullu mri'in bima kasabarahin, setiap orang bergantung kepada hasil usahanya. Apa maksud ayat ini? Kalau kita lihat tafsir, maksud ayat ini katanya nanti bila si anak ataupun si ayah masuk surga, dia akan mencari ahli keluarganya. Katalah anak mencari ayahnya, mencari ibunya. Anak ini dapat derajat yang tinggi di surga. Dicari bapak dan ibu, belum bertemu. Karena gap, kata ulama, gap dalam hadis disebut ya, gap antara satu derajat dengan satu derajat di surga seperti dari bumi ke langit. Kalau orang itu berbeza satu derajat, memang tak nampak. Lalu dicarilah oleh si anak tadi ayahnya atau ibunya. Mana ayahku? Kata sistem informasi di sana, ayahmu jauh di bawah sana derajatnya. Subhanallah, dia cakap, kata si anak ini. Kata si anak ini, saya dulu beramal untuk saya dan untuk ayah juga dan ibu. Begitulah kira-kira ringkas ceritanya. Lalu dicarilah ayah dan ibunya, dinaikkan ke derajat si anak tadi. Kalau ayahnya yang tinggi derajatnya, anak dan cucunya di bawah, begitu juga dalam tafsirnya ya. Kalau ayah yang tinggi levelnya, bila dia masuk surga, dia akan dicari anaknya, cucunya, mana anakku, mana cucuku, mana cicitku. Mereka jauh di bawah. Mereka bukan seperti Tuhan. Tuhan dulu rajin, taat, mereka ketaatan mereka di bawah, rendah. Lalu
si ayah tadi yang tinggi derajatnya meminta supaya anaknya dinaikkan, lantasnya dinaikkan. Ini maksudnya di sini nih. Bahwa mendidik anak keturunan yang saleh akan menaikkan kedudukan Anda kelak dalam surga. Kalau anak yang tinggi, anak akan menaikkan ayahnya. Kalau ayah yang tinggi, ayah akan menaikkan zuriatnya. Alhaqna bihim zurriyatahum, di sini. Kami akan himpunkan mereka bersama zuriatnya. Subhanallah. Jadi beramal di dunia ini bukan si ayah untuk ayah, anak dan cucu tidak terlibat. Beramal itu untuk keluarga, untuk rumpun keluarga. Suami beramal untuk istri juga, istri beramal untuk suami juga. Bukan nafsi-nafsi ya. Kalau dalam mindanya nafsi-nafsi, salah berarti. Salah berarti ya. Inilah surat Tur 21 hingga 28. Ada cerita sahabat Nabi zaman dulu. Sahabat Nabi, mukminah, muslimah. Ada ceritanya, di pagi hari dia sembahyang duha. Ada ceritanya ini. Lalu ada anak saudaranya yang mau jumpa dengan makciknya. Si makcik sedang sembahyang duha. Ada anak saudaranya mau jumpa. Makcik sedang baca surah ni, ayat surah Tur ni dibacanya, didengar oleh yang datang melawat. Khasnya dia baca ayat 25, 26, 27, 28. Ini cantik sekali ni. Amalan ni kalau kita ikut cantik sekali. Dia baca wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dia berdoa. Orang yang salat tadi berdoa, Allahumma qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Itu doanya. Dibacanya lagi berdoa, dibacanya lagi berdoa. Saudara yang datang melawat ni, anak saudara tadi dah penat menunggu, yang solat tadi masih dibacanya ayat yang sama, berdoa. Apa dibacanya tadi? Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Diulangnya 10 kali, 20 kali, 30 kali. Anak saudara yang menunggu udah ngalih menunggu, capek menunggu. Akhirnya dia pergi, katanya ke pasar, pergi beli hajat keperluannya. Dia balik, masih lagi dibaca doa yang sama, ayat yang sama. Ini kaedah ini cantik sekali nih. Coba kita amalkan nanti ya. Ayo kita baca dulu ayat berapa tadi? Ayat 26, 27, 28 dan disambung dengan doa. Oke? Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Doanya Allahumma qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Kalau ada pen boleh tulis ya, ataupun rekam saja. Allahumma qina 'adzabas samum innaka antal barrur rahim. Itulah dibacanya berjam-jam. Subhanallah. Begitulah cara Rasul juga berdoa dan sahabat dalam solat. Ayat yang sama dibaca mungkin ratusan kali sambil berdoa. Malah Rasulullah SAW seperti yang pernah disebut dulu, pernah sembahyang satu malam satu ayat saja yang dibaca baginda, ayat 118 surah Al-Maidah. Ayat 118 surah Al-Maidah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu malam satu ayat.
dalam sholat. Rakaat pertama mungkin dibacanya 100 kali, rakaat kedua mungkin 100 kali, rakaat ketiga seterusnya begitulah. Subhanallah. Penting nih ya. Baik. Dan melayakkan Anda meraih doa para malaikat pemikul arash. Kalau boleh ya, kita karena tergolong ke dalam golongan yang didoakan oleh malaikat pemikul arash, agar Anda dan rumpun keluarga juga tergolong dalam golongan yang terpelihara dan selamat sejahtera nanti. Ini doanya meminta kita supaya dilindungi Allah di bawah naungannya dari kemudian nanti. Allahumma ja'alna mimman tazilluhum yawma la zilla illa zilluh. Kan tajuk kita di sini kan 7 golongan hamba pilihan Allah yang bernaung di bawah naungan Allah nanti. Baik. Kemudian bila dianalisis, kita lihat di belakang ya. Yang nomor kita pilih tadi, mencintai rumah Allah, mencintai sesama manusia, orang yang dermawan dan orang yang menangis masa beribadat kepada Allah. Ini perlu kepada satu, keterpautan hati dengan masjid. Kedua, perlu menikmati kemanisan kalamullah. Ketiga, perlu ada link dengan para muhibbin, orang yang mencintai Allah. Kita kena mendekati orang yang mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai masjid. Yang keempat, paling kurang rajin menelaah kisah orang saleh. Tadi kita sudah sebut kisah sahabat Rasul yang menangis waktu sembahyang duha. Sembahyang duha. Yang kelima, karena sering menambah ilmu, dalam pada yang sama menjauhi faktor hati yang liar atau kusut. Jauhilah faktor-faktor yang menyebabkan hati liar atau kusut. Terutama media-media yang digenggam banyak membuat hati liar. Bukan liar lagi, tercemar hatinya, ternoda hatinya. Bukan lebih dari itu, terserang penyakit hatinya. Penyakit yang menyerang hati akibat dari berinteraksi dengan media yang tidak dikawal, bahayanya lebih bahaya daripada COVID-19. Karena menjejaskan dunia akhirat ya. Memaksimumkan urusan keakhiratan. Kalau boleh gitulah ya. Menjauhi faktor perintah, rajin bermuhasabah diri, saling mendoakan, terutama dengan doa Al-Quran dan doa Nabawi. Ini doa yang kita cadangkan di sini. Doa ini doa yang diajarkan Allah kepada nabinya. Doa ini doa dari hadis kudusi yang diajar oleh Allah sendiri kepada nabinya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ufirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Paling kurang yang bergaris tuh, as'aluka hubbak. Tengok dia punya keterangan yang bergaris, kurniakanlah saya kemanisan mencintaimu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, mencintai mereka yang mencintaimu. Wa hubba amali yuqarribu ila hubbik, mencintai amal ibadat yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Paling kurang yang bergaris tuh. Rajin baca as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu juga ya Allah, mencintai sesama para pencinta, dan mencintai amal perbuatan yang membangun cinta kita kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, innaha haqqun fadrusuha summa ta'allamuha. Hal ini sungguh benar, hadis ini benar kata Rasulullah. Pelajarilah doa ini dan ajarkan. Ajarkan. Apa kandungan doa ini, kontennya apa? Giat melakukan kebaikan. Kalau kita lihat dari awal, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, giat melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran, wa tarkal munkarat, mencintai golongan miskin, wa hubbal masakin, menagih maghfirah dan keampunan, wa anta ghafirli, menagih rahmat, wa tarhamani, terselamat daripada fitnah. Terselamat daripada fitnah ini doa sesuai untuk di era globalisasi sekarang ya.
Karena era sekarang era fitnah. Kalau tak silap, kalau silap-silap ataupun kalau buat silap ya, orang itu akan terjebak dalam fitnah era globalisasi. Inilah doa proteks untuk terhindar dari fitnah era globalisasi. Wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Jika engkau bermaksud mendatangkan bencana atau bala terhadap satu kaum, itu sudah terjadi sekarang. Baiklah, matikalah aku dalam keadaan terhindar dari bala tersebut. Kita ingin selamat. Jangan terkena bahaya yang dahsyat dari media komunikasi di era globalisasi ini. Baik, terselamat daripada berbagai fitnah, menagih cinta ilahi, menagih cinta para pencinta, dan menagih faktor kecintaan. Jadi ada 9 kontennya doa ini. Doa hadis Imam Tirmizi yang diajar oleh Allah kepada Rasulnya. Subhanallah. Ceritanya panjang nih. Cerita doa ini diajar Allah kepada nabinya panjang. Satu malam itu Rasulullah sholat tahajud. Ini ceritanya ya, pangkal ceritanya ini Rasulullah sholat tahajud sampai dekat subuh. Lalu Rasulullah penat, ngalih, mengantuk. Rasulullah pun ngantuk juga ya. Dalam keadaan mengantuk antara bangun dengan tidur, Rasulullah menerima wahyu dari Allah tanpa Jibril. Biasanya dapat wahyu melalui Jibril, ini direct. Dalam ceritanya macam itu. Allah menanya nabinya beberapa pertanyaan. Allah menanya nabinya beberapa pertanyaan fil kafarat wad darajat. Rasulullah ditanya oleh Allah, Muhammad katanya, apa itu kafar, apa itu darajat? Mula-mula Rasulullah tak ada ide. Rasulullah terus terang mengatakan, la adri ya Rabb, saya tidak tahu ya Allah. Bila ditanya lagi, Rasulullah mendapat ilham, mendapat wahyu, lalu dijawabnya. Setelah dijawab dengan baik pertanyaan tadi, Allah menyuruh nabinya berdoa. Dia cakap, sal, mintalah apa-apa permintaanmu. Kata Allah kepada nabinya. Lalu Allah langsung mengajar doa ini. Allah menyuruh berdoa dan mengajar doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ufirli wa tarhamani wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Itu maka dikatakan oleh Rasulullah di akhir hadis, innaha haqqun fadrusuha thumma ta'allamuha. Ini benar katanya. Pelajarilah doa ini dengan baik dan ajarkan kepada orang lain. Kita ada sebut tadi ya, paling kurang yang bergaris tuh dulu. Paling kurang yang bergaris. Atau dari awal pun juga boleh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Itu saja dulu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian sambung lagi. Wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kemudian sambung lagi bila sudah lancar. Wa hubbal masakin. Kemudian tambah lagi. Wa anta ufirli wa tarhamani. Tambah lagi, lepas watarhamani, wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Baru terakhir, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ini bila sudah tahu doa ini, ajarlah sama anak istri, ajarlah sama ahli keluarga untuk menyelamatkan diri dan belahan jiwa. Di samping meraih yang 4 faktor daripada yang 7 tadi ya, 4 faktor di antara yang 7 tadi. Dan untuk meraih faktor-faktor ini ada doa sokongan di sini. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naunganmu. Di bawah tuh ya, di bawah naunganmu
pada hari kiamat kelak. Kalau ada yang salah tulisannya, spellingnya betulkan saja ya. Mungkin urusnya terbalik atau tercicir. Begitulah, mudah-mudahan kalau kita semak dengan tekun untuk menghadapi Ramadan ini, sudah ada panduan kita, bekalan kita ya, bekalan ilmu. Karena ilmu kalau orang itu tidak mendengar ilmu, kata ulama, tidak menambah ilmunya, sama dengan body tidak dikasih makan dan minum. Kata ulama, ilmu ini makanan akal. Kata ulama, ilmu ini makanan akal. Kalau berlalu satu hari ilmu tidak bertambah, berarti akalnya tidak makan, tidak minum. Makanan jasmani semua orang tahu. Bila dia lapar dia tahu, dia haus dia tahu, tahu nak mencari, memenuhi keperluan jasmani. Tapi keperluan rohani, kata ulama, dengan akal. Keperluan kalbi dengan cinta. Kata ulama ya, keperluan kalbi, hati, cinta ilahi. Itu maka kita diajar doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ini boleh dibaca, masa sujud pun boleh dibaca ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Subhanallah. Subhanallah. Di samping doa-doa cinta yang lain juga. Sangat menarik. Tadi ada disebut juga di sini tentang surah Ghafir 7 dan 9. Belum diuraikan tadi ya. Kita lihat lagi. Dan melayakkan Anda meraih doa para malaikat pemikul arash. Ini unik nih. Boleh dilihat surah Ghafir dulu di masjid ini sudah pernah disorot ya. Tapi mungkin ada jemaah yang ingat, ada yang tidak ingat. Boleh lihat sekejap. Halaman Bismillahirrahmanirrahim 467. 467. Surah Ghafir ayat berapa katanya? 7 hingga 9. Ini sangat merangsang sekali ini ya. Boleh dibaca sekejap. Ayat 7 halaman 467 hingga ayat 9 halaman 468. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم اكتب لنا الفوز العظيم اللهم اكتب لنا الفوز العظيم اللهم اكتب لنا جميعا الفوز العظيم. Ceritanya apa di sini? Cerita malaikat first class yang memikul aras, yang menanai aras. Tengok ayat 7 ya. Malaikat yang memikul aras dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka semua bertasbih, bertahmid dan beriman kepada Allah. Mereka juga beristighfar untuk orang beriman. Subhanallah. Malaikat ini mendoakan Anda, mendoakan istri, mendoakan keluarga kalau Anda terpenuhi syaratnya di sini. Maka ulama mengatakan ayat ini ayat protection yang paling hebat dalam Al-Quran. Nak menjaga istri, nak menyelamatkan diri dan belahan jiwa, bagaimana dalam tajuk kita, ayo perhatikan ayat 7, 8, dan 9 surah Ghafir, melayakkan Anda didoakan oleh malaikat pemikul aras. Apa katanya? Ampunkan dosa mereka yang beriman itu ya Allah katanya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Pertama, malaikat meminta keampunan dosa. Yang kedua, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Sudah dua ya. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat, masukkan mereka ke dalam surga ya Allah. Bersama siapa? Wa man salaha min abaihim, ayah ibunya datuk neneknya yang saleh, wa azwajihim, istrinya suaminya yang saleh, wa zurriyatihim, zuriatnya yang saleh yang taat. Malaikat mendoakan.
innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Doa berikutnya, waqihimus sayyi'at, lindungi mereka dari mara bahaya, lindungi mereka daripada COVID-19. Ini termasuk COVID-19 nih. Lindungi mereka daripada COVID-19 ya Allah. Ini pada asalnya doa malaikat ya, tapi boleh diaplikasikan untuk doa sendiri. Ambil daripada Rabbana wasi'ta. Tengok halaman 467, start daripada Rabbana wasi'ta itu ambil dari sana. Pada dasarnya ini doa malaikat, boleh dijadikan doa masing-masing di antara jemaah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah beberapa kaidah ya, beberapa kaidah untuk menyelamatkan diri dan belahan jiwa, merebut tadi 4 faktor di antara yang 7 tadi, kemudian membaca doa supaya kita tergolong di dalam golongan yang disorot dalam hadis ini, kemudian membaca doa yang diajarkan Allah kepada nabinya, kemudian meraih fadilat yang terdapat dalam surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Ulama kenamaan zaman dulu namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Siapa namanya? Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dalam tafsir Al-Imam Qurtubi, nama tafsir itu Al-Jami' li Ahkamil Quran, mengatakan bahwa ayat 6, 7 dan 8 ini, ataupun 7, 8 dan 9 surah Ghafir ini, ayat 7, 8 dan 9 ini ayat protection yang paling hebat dalam Quran. Bayangkan katanya, kalau Anda mendapat doa malaikat, mungkin kamu waktu tidur, mungkin waktu drive, mungkin waktu kerja, mungkin waktu exercise. Doa malaikat jalan terus, non-stop. Malaikat tidak ada tidur, malaikat tidak ada penat. Kalau kamu tergolong ke dalam kategori yang disorot dalam ayat 7, 8 dan 9 ini, untunglah kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Jadi ayat ini perlu dihafal ya. Kalau boleh perlu dihafal, hafal sama anak-anak istri, dan dilihat tafsirnya, dilihat keterangannya lagi, kemudian dijadikan jadi doa dari start dari mana tadi? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ayo kita baca lagi dengan niatkan untuk berdoa ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan di baris pertama halaman 468 ini, jannati adnin allati, ada nun anu di sana, nun lil wiqayah ya, jangan salah baca. Adni nillati. Ada sana nun lil wiqayah. Jangan salah baca, jangan salah tajwidnya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah ya. Mudah-mudahan doa kita dengar Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamana wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ سلطاننا اللهم احفظ سلطاننا اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين من كل سوء ومن كل مكروه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير إنك نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم.